إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا إخواني عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, segala doa Allah ijabah dan Allah kabulkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dengan segala perbuatan yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah kita dapat hadir di Masjid Jami'ul Wusta yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga jangan lupa kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antara yang paling utama nikmat yaitu nikmat iman. Kita masih dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nikmat Islam, nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, hingga kita masih dapat hidup bernafas di dunia yang sementara ini. Maka jika Allah cabut nikmat itu, Allah lupakan kepada kita cara bernafas. Bagaimana Allah melupakan menahan nafas kita selama 5 menit, 10 menit, maka akan menjadi menghembuskan nafas terakhir bagi kita. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan dari Al-Quran dan Sunnatullah. Salawat salam atas junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita sehingga kita pada hari ini masih dalam iman kepada Allah, serta salawat dan salam atas keluarga, sahabat-sahabat beliau, karena dengan perjuangan beliaulah hingga sampai hari ini, saat ini, agama tauhid Islam masih berada di dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati keluarga dan sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah gigih memperjuangkan agama tauhid ini, dan kita menjadi penerus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dunia, minimal sampai akhir hayat kita. Saudaraku, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada
tiga golongan, tiga manusia yang amat Allah murkai di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga golongan, kata Rasulullah, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama al-aqiru liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Selagi kita masih hidup di dunia ini, orang tua kita masih hidup di dunia ini, maka banyak-banyak kita membantu orang tua kita, menolong orang tua kita, karena warisan yang paling mahal yang ada pada diri kita, yang ditinggalkan kedua orang tua kita oleh kedua ibu bapak kita, yaitu darah daging yang mengalir di dalam tubuh kita. Itulah warisan yang dititipkan orang tua kita kepada kita, sehingga layaklah kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Karena apabila kita mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah ada sahabat yang bernama Alqamah rahimahullahu taala. Alqamah radhiyallahu anhu pada saat mau meninggal dunia, maka sangat sulit sekali untuk sakaratul mautnya, karena pada saat itu beliau ada sedikit yang membuat ibunya menjadi tersinggung dan sakit hati kepada Alqamah ini, sehingga Alqamah ini didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Alqamah sehingga sulit pada saat sakaratul maut? Ternyata Alqamah ini ada menyinggung perasaan ibunya hanya gara-gara tentang masakan. Masakan daripada ibunya tidak dikonsumsi, tidak dimakan, dan dia lebih mengutamakan masakan daripada istrinya, sehingga ibunya merasa tersinggung dan sakit hati. Padahal Alqamah ini orang yang paling taat ibadah, sahabat Rasulullah, setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan umrah, sedekahnya banyak. Namun karena sedikit saja dia menyinggung perasaan ibunya, maka pada saat sakaratul maut beliau sulit sekali untuk melepaskannya. Sehingga datang Rasulullah kepada Alqamah ini, dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita akan membakar Alqamah. Karena sudah dikumpulkan kayu bakar oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, maka sang ibu Alqamah bertanya kepadanya, untuk apakah kayu bakar ini dikumpulkan? Kata Rasulullah, karena sia-sia segala amalan Alqamah radhiyallahu anhu selama hidup di dunia ini, baik salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semua akan sia-sia jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, terlebih-lebih kepada ibunya. Maka kata Rasulullah, bakar Alqamah. Karena naluri seorang ibu pasti yakin tidak akan membiarkan anaknya untuk dibakar. Maka sang ibu memaafkan Alqamah, sehingga pada akhir hayatnya Alqamah mengucapkan syahadat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ridha orang tuanya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak amalan apapun kita di dunia ini, sebanyak apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika kita masih durhaka kepada kedua orang tua,
apabila orang tuanya masih hidup, cepat kita memohon ampun, memohon maaf kepada kedua orang tua. Dan apabila mereka sudah ada yang meninggal dunia, maka sebagai anak yang soleh, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua yang telah meninggal, di antara salah satunya yaitu doa anak-anak yang soleh. Maka pengabdian kita tidak hanya saat orang tua hidup di dunia, pengabdian kita sampai akhir hayat kita untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka telah meninggal, banyak-banyak bersedekah. Dengan sedekah itu kita niatkan untuk kedua orang tua kita, insya Allah Allah akan meridai mereka. Itu golongan yang pertama yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan mendapatkan azab dunia dan azab akhirat. Golongan yang kedua yaitu wa mudminul khamri, yaitu orang-orang yang suka meminum minuman keras, orang yang suka mabuk-mabukan. Saudaraku, pada suatu waktu ada seorang kiai yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak santrinya, amalannya pun baik. Setiap malam salat tahajud, setiap tahun melaksanakan ibadah haji, dan setiap bulan melaksanakan umrah di Baitullah. Namun pada suatu waktu dia digoda oleh seorang pemuda jelmaan iblis. Jadi ketaatan seorang pemuda ini pada saat menjadi makmum di belakang beliau, sehingga beliau bertanya kepada seorang pemuda tersebut, aku pun, kata beliau, kata si kiai ini, tidak mampu istiqomah untuk melaksanakan ibadah satu hari satu malam tanpa bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Bagaimana resepnya agar saya, kata kiai itu, bisa khusyuk untuk melaksanakan ibadah? Maka kata sang pemuda yang jelmaan iblis, cobalah engkau berbuat dosa, maka engkau akan dapat khusyuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mudah meneteskan air mata karena segala dosa-dosamu. Disarankan oleh sang pemuda kepada si kiai, cobalah engkau membunuh. Maka kata kiai, aku tidak mungkin membunuh karena itu dosa yang sangat besar. Disarankan lagi untuk berbuat dosa oleh sang pemuda jelmaan iblis ini kepada sang kiai, cobalah engkau melaksanakan maksiat, berzina. Seorang kiai itu pun menolak, karena itu adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman apabila berzina akan dirajam. Maka saran yang ketiga dari seorang pemuda jelmaan iblis itu menyarankan, sebaiknya yang paling mudah, silakan Pak Kiai untuk meminum minuman keras atau khamar, minuman yang memabukkan. Maka sang kiai ini pun mengiyakan. Pada suatu waktu pergilah beliau sang kiai ini kepada di tempat suatu warung, dan penjaganya adalah seorang wanita. Setelah itu ia memesan minuman yang memabukkan. Tujuan dari si kiai ini tadi sudah tergoda oleh bujuk rayu si pemuda jelmaan iblis, sehingga meminumlah sang kiai itu di suatu kamar, sehingga beliau pun mabuk tanpa sadarkan diri. Dan ternyata, wahai saudaraku dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh sang kiai, yaitu setelah mabuk-mabukan dia melaksanakan perzinahan. Setelah melaksanakan perzinahan, sang suami dari wanita penjaga warung tidak terima, akhirnya dibunuh juga oleh sang kiai. Maka betapa besar efek mudarat yang terjadi apabila kita melakukan atau meminum minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan.
maka itu yang kedua yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang ketiga yaitu wal mannanu bima a'ta. Wal mannanu bima a'ta, ini orang yang selalu menyebut sedekahnya, orang yang selalu menyebut pemberiannya. Terkadang sampai membuat orang yang diberi itu menjadi kesal dan sakit hati karena sering disebut-sebut oleh si sang pemberi sedekah. Maka ini Allah gambarkan di surah Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Maka sedekahmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tiada bermanfaat sedikit pun bagimu. Kenapa tidak bermanfaat? Karena sering engkau sebut, engkau ria, engkau pamerkan kepada orang lain, dan engkau tidak ikhlas mengeluarkan sedekah dan zakat serta infakmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, itu seperti batu licin yang di atasnya diberi tanah, setelah itu disiram dengan air, maka tanah itu diibaratkan seperti sedekah, akan hilang dan batu akan menjadi licin kembali. Dan semoga kita semua yang insyaallah banyak yang sudah menyumbangkan baik tenaga, hartanya, berinfak, bersedekah untuk kegiatan besok, niatkan lillahi ta'ala. Kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, kebaikan keluarga kita. Semoga Allah memberikan barakahnya dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kehilafan datang daripada hamba yang lemah, dhaif, tiada berdaya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum menutup khutbah, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإنك خير الناشرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحدنا ونزنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.